saya Kansa Najela, NPM saya 19101030 Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan desa di dalam NKRI. Enjoy, selamat menonton! Azas otonomi ada 3. Yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, ada dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 urusan: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir, agama. Baik, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Alasan filosofis desentralisasi yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum terdapat pemencaran kekuasaan atau kewenangan. Daerah otonom merupakan bentuk pemencaran kewenangan tersebut. Yang kedua, Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Nah, otonomi daerah merupakan perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, Indonesia negara pluralistik. Otonomi daerah merupakan perwujudan penghargaan terhadap pluralistik. Lalu yang terakhir, Indonesia negara kesejahteraan seperti otonomi daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran pengaturan otonomi daerah atau desa. Yang pertama, konstitusi yang multitafsir. Lalu, pengaturan diserahkan kepada pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu eksekutif dan legislatif dari hasil pemilu tersebut. Di gambar selanjutnya ini, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden. Lalu yang satu kedudukan dengan Presiden terdapat MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, lembaga negara lainnya. Mereka mempunyai sifat dan tugas wewenang yang berbeda. Lalu di bawah Presiden terdapat menteri-menteri. Lalu selanjutnya di bawah menteri-menteri terdapat dekonsentrasi, yang di bawahnya itu terdapat gubernur dan instansi vertikal. Lalu selanjutnya di bawah menteri terdapat desentralisasi yang sudah kita bahas di awal tentang daerah otonom. Lalu di bawah menteri lagi ada tugas pembantuan, yaitu pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Lalu yang terakhir terdapat delegasi, yaitu desentralisasi fungsional, yang terdapat badan pengelola BUMN, otoritas, dan lain-lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya paparkan menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.